Selamat malam kepada semua pemirsa Good News yang pada malam hari ini kembali bergabung bersama kami di dalam Good News Streaming TV. Bersama kembali dengan saya Ariel Kurnedi di Good News Streaming TV, TV keluarga dan kesehatan kita semua. Pada malam hari ini kita akan kembali untuk melaksanakan satu program acara, yaitu Ngobrol Psikologi Yuk, yang akan dipandu oleh narasumber kita, Saudari Iren. Selamat malam Saudari Iren. Selamat malam, Ariel. Bagaimana kabar Saudari Iren pada malam hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini kami akan kembali untuk mengadakan satu program acara, yaitu Ngobrol Psikologi, di mana pada malam hari ini hamba Tuhan, Saudari Iren akan menyampaikan pesan kepada kami semua. Kiranya apa yang kami lakukan boleh berjalan dengan lancar, dan apa yang disampaikan oleh Saudari Iren boleh bermanfaat bagi kami semua, menjadi berkat bagi kami, terlebih kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik Saudari Iren, untuk waktu selanjutnya saya langsung saja serahkan kepada Saudari Iren untuk menyampaikan pesan atau hal yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua para pemirsa Good News. Kembali lagi dengan saya Airin di acara kita setiap hari Jumat Ngobrol Psikologi. Baik, langsung aja topik atau judul pembahasan kita malam hari ini yaitu satu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa cuman kata satu? Hanya satu suku kata. Ada apa dengan satu? Apakah share screen saya sudah muncul ya ini ya? Baik. Akhir-akhir ini dunia kita ya secara internasional diguncangkan dengan isu SARA, dengan satu isu diskriminasi sosial. Dan tidak perlu jauh-jauh ke dunia ke negara-negara yang jauh ya. Kita lihat dulu ke negara kita di Indonesia sendiri. Masih banyak isu-isu SARA yang terjadi di Indonesia. Bahkan dari salah satu media mengatakan bahwa isu SARA dinilai masih jadi persoalan di Indonesia. Padahal isu ini sudah lama ya, sudah dari tahun-tahun yang lalu pun sudah terjadi diskriminasi itu. Tapi mengapa sampai hari ini hal itu tetap terjadi di negara kita? Baik, kalau kita lihat surveinya dari Komnas HAM, Komnas HAM mencatat setidaknya ada 101 kasus diskriminasi ras dan etnis dalam waktu tahun 2011 sampai 2018. Ada 101 kasus, bahkan itu 2 tahun terakhir belum tercatat. Nah, ketika dilakukan survei terhadap 1.207 warga Indonesia, 1.207 responden dengan usia 17 hingga 65 tahun dari 34 provinsi di Indonesia, lalu dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang seimbang ya, ini bisa dibilang seimbang, 50,2% perempuan dan 49,8% laki-laki, dengan margin of error surveinya lebih kurang 2,8%. Ini berarti survei ini atau penelitian ini tergolong baik. Dihasilkan
bahwa 81,9% orang-orang itu, masyarakat di Indonesia itu lebih nyaman hidup dalam keturunan yang sama. Lalu 83,1% mengatakan lebih nyaman hidup dengan kelompok etnis yang sama, Jawa dengan Jawa, Cina dengan Cina. Contoh ya, ini Batak dengan Batak. Lalu 82,7% lebih nyaman hidup dengan kelompok ras yang sama, yang kulit cerah putih dengan putih, kulit hitam dengan hitam gitu. Dan lebih kurang 48% pernah melihat diskriminasi ras dan etnis di fasilitas umum punya pemerintah seperti puskesmas ataupun sekolah. Nah, saudara-saudara, dari hal ini dapat kita lihat dari hasilnya di atas semua di atas 80%. Ini berarti masih banyak warga Indonesia yang dia lebih nyaman dalam kelompoknya sendiri. Yang ini mengindikasikan bahwa di Indonesia tidak menutup kemungkinan masih akan terus terjadi diskriminasi ras, diskriminasi sosial, sehingga ini akan menjadi perhatian kita. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih hal ini masih terus terjadi hingga hari ini? Baik, jika kita lihat berdasarkan teori, kita sebagai manusia, sebagai individu, pasti sekarang ini semua orang sedang berada di dalam kelompok, sedang berusaha masuk ke dalam kelompok, atau sedang berusaha keluar dari satu kelompok. Karena kita adalah makhluk sosial yang pastinya akan melakukan interaksi sosial, pastinya kita akan masuk setidaknya dalam satu kelompok dalam kehidupan kita. Nah, dari dinamika kelompok tersebut ada yang dinamakan antagonisme. Apa itu antagonisme? Antagonisme adalah permusuhan di antara para kelompok. Nah, permusuhan ini bisa berwujud yang tadi, diskriminasi. Dari mana asalnya diskriminasi? Itu berawal dari stereotip dan juga prasangka. Dari stereotip berkembang menjadi prasangka, lalu akhirnya muncullah diskriminasi. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, apa itu yang disebut stereotip, apa itu prasangka, apa itu diskriminasi. Pertama, stereotip. Stereotip adalah beliefs, keyakinan tentang karakteristik anggota kelompok tertentu. Jadi ini adalah stereotip ini memengaruhi persepsi, memengaruhi pandangan kita terhadap seseorang anggota dari outgroup. Apa itu outgroup? Outgroup adalah kelompok yang kita rasa itu adalah kelompok di luar kita. Contohnya saya saja ya. Saya ini dari keturunan ayah saya suku Manado, ibu saya suku Batak, lalu saya dari kecil itu tinggal di Bandung. Jadi saya tidak bisa menghilangkan suku Sunda dari diri saya gitu ya. Dan ketika saya sekarang kuliah pergi ke Jogja, saya melihat orang Jawa ini outgroup, bukan kelompok saya. Seperti itu, saya punya pandangan contoh. Nah, untuk pembahasan saya malam hari ini, saya akan memberikan beberapa contoh yang saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Di sini saya hanya memberikan gambaran, contoh ya, supaya kita akan lebih paham terhadap pembahasannya. Sebagai contoh, saya punya pandangan terhadap orang Jogja ya. Ini nyetirnya lambat-lambat gitu. Nah, itu contoh salah satu stereotip gitu ya. Tapi bisa jadi juga jangan-jangan orang Jogjanya juga punya stereotip atau pandangan terhadap saya orang Bandung. Oh, orang Bandung tuh nyetirnya ngebut-ngebut ya. Nah, contohnya seperti itu. Atau di sini ada contohnya orang kulit hitam. Biasanya ya, contoh ini biasanya stereotipnya adalah dibilang kurang cerdas, tapi sebenarnya mereka adalah olahragawan yang baik, penyanyi yang luar biasa gitu ya biasanya. Lalu orang Yahudi gitu dibilang cerdas, pedagang yang ulung atau ambisius gitu ya. Nah, ini contoh-contoh dari stereotip. Selanjutnya prasangka. Nah, prasangka ini berkembang dari stereotip gitu ya. Tadi sudah ada penilaian. Nah, prasangka ini adalah sikap negatif terhadap anggota dari kelompok sosial tertentu. Nah, ini adalah evaluasi.
penilaian terhadap satu kelompok atau individu yang didasarkan oleh keanggotaannya di dalam kelompok. Gitu ya, seperti yang tadi, contoh yang tadi ada stereotip orang Jogja itu nyetirnya lambat. Lalu saya secara individu, saya punya teman orang Jogja, contoh. Lalu saya menilai, oh karena kamu orang Jogja berarti kamu nyetirnya lambat. Padahal belum tentu benar. Nah, biasanya evaluasi atau penilaiannya ini negatif. Biasanya negatif berkaitan dengan like dan dislike. Apa itu like dan dislike? Secara perasaan ya, perasaan suka atau tidak suka dengan orangnya gitu ya. Dan orang itu cenderung melakukan evaluasi atau penilaian berdasarkan kategori sosial atau rasial, jadi nggak berdasarkan fakta yang ada. Mungkin teman saya tadi nyetirnya nggak lambat, tapi mau gimana pun karena dia orang Jogja, saya nganggapnya dia lambat nyetir. Contohnya seperti itu. Nah, prasangka ini bisa berefek destruktif atau merusak, menghancurkan hubungan. Gitu ya. Lalu diskriminasi. Nah, diskriminasi ini seperti anaknya prasangka gitu. Jadi ketika tadi ada stereotip, lanjut ada prasangka, pemikiran dari otak kita, muncullah bisa jadi itu menjadi diskriminasi, menjadi tindakan, menjadi perilaku. Jadi diskriminasi adalah perilaku negatif individu hanya karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu, terhadap individu karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu. Semisal tadi saya orang dari suku Manado, Batak, dan Sunda gitu. Ketika saya ketemu orang Jawa atau orang Jogja, saya bilang, oh kamu gak boleh berteman sama saya. Ini kita cuman yang Manado-Manado aja, ini kita cuman yang Batak-Batak aja. Contohnya seperti itu ya. Nah, saudara-saudara, stereotip, prasangka, dan diskriminasi ini bisa terjadi di berbagai kelompok atau berbagai kalangan. Ya, seperti di gambar bisa dilihat. Ada dari gender. Gender itu semisal, oh anak perempuan atau perempuan itu biasanya dianggap lemah, tidak bisa menjadi pemimpin, di dapur aja. Nah, itu stereotip ya terhadap perempuan. Lalu kalau laki-laki itu dianggap dia kuat gitu kan, kuat, dia tidak boleh menangis, seperti itu. Lalu agama contoh ya, contohnya Kristen gitu. Kristen katanya kiblatnya itu ke barat sehingga bisa dibilang cenderung hedonis. Contoh, lalu ras atau etnis. Contohnya, oh orang Sunda itu ngomongnya lembut-lembut ya, gitu ya, lembut-lembut, tapi katanya mudah berganti pasangan. Contoh, itu stereotip yang terjadi di masyarakat kita. Mudah berganti pasangan. Atau orang Batak itu kalau ngomong volumenya keras ya gitu ya, kayak marah-marah gitu, ngomong blak-blakan gitu, padahal ngomongnya biasa aja. Lalu atau orang Jawa, oh kalau di depan itu lembut manis ngomongnya, tapi di belakang bisa dibilang apa, ngerasani gitu, ngomongin balik gitu, memendam. Contohnya seperti itu. Lalu usia contohnya usia lansia ya. Lansia biasanya dianggap ya sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa aktif melakukan kegiatan, biasanya juga ada penyakit gitu ya yang melekat. Ini contoh. Itulah stereotip yang terjadi di masyarakat kita. Nah, hati-hati dengan ada namanya self-fulfilling prophecies. Ketika orang sudah menilai kita seperti itu, contohnya lansia tadi. Ketika orang sudah menilai, oh lansia itu yang nggak bisa berbuat apa-apa, lansia itu nggak bisa aktif. Nah, akhirnya dari lansianya tersendiri, dari individu lansianya itu muncul self-fulfilling prophecies, dimana oh iya aku kan lansia, udah nggak bisa lah ngelakuin kegiatan-kegiatan yang terlalu aktif lagi. Nah, hati-hati dengan itu karena seperti tersugesti ketika ada orang menilai kita seperti itu, kita jadi tersugesti untuk memenuhi harapannya dia gitu. Lalu status perkawinan. Contoh kalau pandangan negatif misalnya ya, orang yang dengan keluarga bercerai begitu. Dengan keluarga bercerai, single parents gitu dianggap kurang cakap dalam mendidik anak. Contohnya.
Lalu penampilan fisik, misal ada orang yang penampilan fisiknya dia rapi, pakai jas, pakai blazer, pakai dasi, begitu ya, rapi, formal. Bisa dibilang dia dinilai, oh dia pasti pinter nih, pinter, kaya, baik contoh ya. Tapi bisa juga dinilai negatif, oh sombong gitu. Lalu orientasi seksual, misalnya ada satu cowok yang dia teman-temannya cewek-cewek semua, dia nggak punya teman laki-laki gitu ya, nggak punya teman cowok, nanti dibilang dia melambai, contoh. Atau ketika dia berteman dengan cowok-cowok terus, nggak punya pacar, nggak punya teman cewek, nanti dibilang dia homo atau gay. Nah, jadi banyak ya saudara-saudara di lingkungan sekitar kita, setiap hari pasti kita temui penilaian-penilaian, stereotip prasangka dan diskriminasi gitu ya. Baik itu stereotip positif maupun negatif, pasti kita akan temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karakteristik stereotip itu bisa positif, bisa juga negatif. Tadi ya, bisa positif, saya sudah memberikan beberapa contoh positif, ada beberapa contoh negatif juga. Bisa sepenuhnya benar, tapi bisa sepenuhnya juga salah gitu. Lalu bisa mengenai kelompok sendiri, namanya auto stereotypes, atau tentang kelompok orang lain, hetero stereotype. Seperti saya tadi, misalkan saya dari Sunda tadi ya, misal dari Sunda auto stereotype, oh iya orang Sunda memang lembut-lembut gitu, saya menilai diri saya sendiri, oh iya saya lembut-lembut. Atau yang tadi hetero stereotype, saya menilai kelompok yang Jawa tadi, kelompok Jogja tadi, contoh ya. Nah, bagaimana stereotype ini bisa terbentuk? Saudara-saudara, kita adalah manusia yang berpikir. Sangat wajar jika kita sebagai manusia melakukan penilaian terhadap lingkungan kita. Nah, stereotip itu bisa muncul pertama dari selective attention. Selective attention itu ketika banyak informasi yang masuk dalam otak kita, lalu kita hanya memerhatikan yang menonjol saja, yang menarik perhatian kita saja. Contohnya kita hanya melihat orang akhirnya dari warna kulitnya aja gitu. Jadi dari hal-hal yang menarik menurut kita yang menonjol. Lalu ada appraisal, ada penilaian terhadap seseorang. Oh iya, kamu dari suku ini orangnya begini, kamu perempuan orangnya begini, dan lain sebagainya. Lalu ada categorization. Akhirnya ketika kita sudah melakukan penilaian terhadap orang-orang di sekitar kita, muncullah kategorisasi di dalam otak kita. Oh, kamu masuk ke kelompok A, yang ini kamu masuk ke kelompok B, gitu. Ada kategorisasi, kelompok-kelompok. Lalu ada attribution, atribusi. Bagaimana kita itu bisa memikirkan kenapa ya orang melakukan tindakan tersebut. Contoh, ada teman saya misal ya, ada teman saya yang dia berani gitu, hobinya berdebat aja terus dengan orang-orang. Lalu saya memikirkan kenapa ya, kok dia berperilaku seperti itu. Saya mencoba atribusi ya di situ. Kenapa ya dia berperilaku seperti itu? Oh, mungkin karena dia latar belakangnya dari Jakarta gitu ya, kehidupan keras. Nah, contohnya seperti itu, atribusi. Lalu ada emotions, perasaan. Perasaan suka atau tidak suka terhadap seseorang gitu ya, jadi bias. Memori, ingatan. Contohnya saya di jalan melihat orang Papua, contoh ya, saya melihat orang Papua bertengkar, baku hantam kalau dibilangnya ya, baku hantam di jalan gitu. Dan ketika satu hari saya ketemu dengan orang Papua lagi, oh saya langsung nilainya, ini nih, kalau orang Papua nih hobinya baku hantam gitu contohnya, oh berarti orang ini suka bertengkar gitu ya. Tapi bisa jadi sebaliknya, seperti ada orang Papua yang baik sama saya, menolong saya. Lalu ketika saya bertemu satu hari dengan orang Papua yang lain, saya melihat dia, oh ini nih orang Papua, baik-baik, suka menolong. Nah, itulah hal-hal tersebut yang bisa memengaruhi penilaian kita terhadap seseorang atau terhadap satu kelompok. Itulah pembentukan stereotip dalam otak kita, dalam pemikiran kita. Lalu prasangka. Kenapa prasangka bisa terbentuk?
Prasangka adalah suatu hal yang dipelajari. Hati-hati kepada orang tua. Anak tidak dilahirkan dengan stereotip dan prasangka. Ya, jadi dari mana seorang anak bisa belajar berprasangka? Melalui imitasi pada keluarganya, ngikut keluarganya, ngikut orang tuanya, dari teman-teman sebayanya atau masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, hati-hati pada orang tua, jangan sampai kita menanamkan pada anak kita kelompok-kelompok yang berbeda. Jangan sampai kita menanamkan stereotip ini kepada anak-anak kita, karena hasilnya akan sangat berbahaya gitu ya, karena anak-anak ini akan mengikut apa yang orang tuanya lakukan begitu. Dan di sini sesuai dengan penelitiannya, anak usia 3 sampai 4 tahun itu sudah bisa memunculkan nilai-nilai yang berhubungan dengan rasial. Penelitian yang membuktikan bahwa anak kulit putih sudah bisa memilih teman. Saya ingin berteman dengan yang kulit putih aja, gak mau yang kulit hitam. Begitu contohnya. Jadi kita harus sangat berhati-hati dengan pendidikan dalam keluarga kita. Nah, motif munculnya prasangka. Nah, prasangka ini juga kalau dari pendekatan namanya psikodinamik ya, salah satu teori psikologi psikodinamik, itu katanya bisa dari displaced aggression, pengalihan agresi, pengalihan emosi gitu ya. Contoh depresi ekonomi, ketika seseorang semisal dia kehilangan pekerjaannya, di PHK, akan muncul kan emosi-emosi negatif, marah, jadi agresif gitu. Nah, lalu mulailah dia nggak jelas siapa orang-orang yang datang disalahin begitu. Dia memunculkan kambing hitam di situ. Nah, prasangka ini dianggap sebagai gangguan jiwa yang bersifat neurotis. Hati-hati, dari berprasangka, dari penilaian pribadi kita, itu ternyata bisa menggiring kepada gangguan jiwa. Nah, dasar kognitif prasangka, gimana kalau tadi kita sudah lihat bagaimana stereotip terbentuk, ini kita lihat bagaimana prasangka itu bisa terbentuk. Nah, yang tadi melakukan kategorisasi, pengelompokan gitu ya, penyederhanaan kategorisasi, lebih dikerucutkan lagi dari kelompok-kelompok tersebut. Kategorisasi berdasar beberapa cues yang menonjol, hanya hal-hal yang terlihat menarik di luar aja gitu ya, yang menonjol gitu. Lalu ada in-group dan out-group feeling. Ini saya akan jelaskan selanjutnya. Out-group homogeneity effect dan in-group favoritism effect. Oke, pertama ada in-group and out-group feeling. Gimana itu in-group dan out-group feeling gitu ya. Nah, bisa dilihat dari gambarnya ada satu lingkaran, beberapa orang bersama-sama dengan seorang individu di luar lingkaran, dia sendirian. Nah, contohnya seperti kembali pada contoh saya tadi. Misalkan karena saya dari etnis Manado, Batak, Sunda, saya maunya berteman dengan ya udahlah sama yang Manado aja, sama yang Batak aja. Kamu Papua, kamu Kupang atau kamu Jawa nggak usah berteman sama saya gitu ya. Nah, ini in group saya ngerasa saya punya kelompok saya tersendiri, dan orang lain yang Jawa itu adalah out group, bukan kelompok saya, bukan bagian dari saya. Nah, itu ketika kita menganggap orang lain itu berbeda dari kita, ketika kita memikirkan, melakukan penilaian orang lain itu bukan salah satu bagian dari kita, akhirnya muncullah ini in group and out group feeling, muncullah prasangka ya. Lalu out group homogeneity effect. Nah, ini seperti terjadi persaingan antar kelompok, kompetisi antar kelompok. Misalkan kita yang di dalam in group, saya yang di dalam in group gitu ya, melihat loh, kok kelompok yang sana itu kelompok-kelompok orang Jogja itu kompak banget ya gitu. Kompak banget ya, kok kelompok saya kok nggak kompak gitu. Nah, akhirnya muncullah prasangka yang aneh-aneh, prasangka yang buruk terhadap kelompok yang di luar saya tadi gitu. Lalu ada in-group favoritism effect.
Bisa dilihat gambarnya, ada yang warna ungu, ada yang warna orange, ada yang warna biru. Kalau dilihat percakapannya, si ungu ngomongin yang orange, si orange ngomongin yang ungu, ngomongin yang biru, lalu yang biru juga ngomongin yang ungu gitu ya. Jadi mereka saling menjelekkan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain dan menganggap kelompoknya itu paling hebat, kelompoknya itu paling keren gitu dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Contoh, saya nih saya dari Batak nih, terkenalkan pendidikannya tinggi-tinggi, pendidikannya bagus-bagus. Nah, saya menganggap paling bagus gitu dibandingkan yang lain. Nah, seperti itu ya, contoh dari in-group favoritism effect yang akhirnya memunculkan prasangka. Nah, pertanyaannya, apakah stereotip, prasangka, dan diskriminasi ini bisa terjadi di dalam gereja? Tidak menutup kemungkinan bahwa prasangka, diskriminasi, dan juga stereotip itu bisa terjadi dalam lingkungan peribadatan. Banyak gereja kita yang dibangun atas dasar kesukuan. Orang yang Cina, gereja sama Cina, Manado sama Manado, Batak sama Batak, Jawa sama Jawa, seperti itu ya. Jadi terkelompok-kelompokan. Padahal dalam beribadah, dalam bergereja itu tidak berdasarkan atas kesukuan ya, seperti itu. Nah, saya pun secara pribadi, ini saya tidak menyinggung etnis tertentu juga ya. Ini pengalaman saya secara pribadi. Saya pernah masuk ke dalam satu lingkungan peribadatan. Ketika saya datang, saya ditanyakan oleh seorang bapak yang dia melontarkan dua suku kata. Halak kita. Nah, di situ untungnya saya ada turunan Batak ya. Saya turunan Batak dari ibu saya, sehingga saya punya pemahaman akan dua suku kata itu. Kalau tidak salah ya, sepemahaman saya, halak kita itu apakah kamu orang Batak atau bukan gitu. Bahasa Indonesianya mungkin seperti itu, maaf kalau saya salah. Lalu saya di situ menjelaskan, oh iya, ayah saya Manado, ibu saya Batak, tapi saya dari kecil di Bandung, jadi ya Sunda kayak gitu. Oh, berarti marganya marga yang dipakai Manado ya, karena papa yang Manado. Oh iya, betul gitu. Nah, setelah itu saya bisa menilai ya, saya bisa melihat bagaimana respek bapak tersebut terhadap saya berkurang, hilang. Dia seperti mengabaikan saya. Nah, di situ saya pikir ada satu hal yang aneh di sini. Mengapa ketika dalam peribadatan masih harus menanyakan kamu suku dari mana? Kamu orang Batak atau bukan? Itu satu hal yang aneh menurut saya. Nah, saudara-saudara, kita harus menjunjung tinggi adat, tapi jangan sampai kita menjadikan adat itu di atas agama, karena itu akan menjadi sangat berbahaya. Nah, banyak lagi praktik-praktik lainnya di dalam peribadatan ya, terjadi stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Tidak perlu jauh-jauh antar gereja kesukuan. Dari gereja kita sendiri aja, contoh, dari peribadatan kita sendiri pasti ada kelompok-kelompok yang terbentuk. Oh, kelompok gengnya si Ibu Anu, oh kelompok gengnya Bapak Anu, dan lain sebagainya. Mulai terbentuk kelompok-kelompok yang menciptakan kita, aku dan kamu itu beda, kita nggak sama. Nah, hati-hati. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi dari hal-hal stereotip, prasangka, dan diskriminasi ini? Salah satu tokoh psikologi bilang, sikap orang agak bisa berubah. Perilaku bisa dipengaruhi. Prasangka dan diskriminasi dapat dikontrol meski tidak mudah. Nah, apa artinya di sini? Bahwa diskriminasi, prasangka, stereotip itu bisa diubah, bisa berubah walaupun tidak mudah. Nah, bagaimana caranya? Ada sosialisasi. Apa itu sosialisasi?
Sosialisasi dimulai dari lingkungan yang paling kecil, kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga, di rumah. Orang tua, terlebih khusus untuk orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 7 tahun, disitulah pembentukan tabiat. Sosialisasikan, kenalkan kepada anak-anak kita bahwa kita itu harus toleransi satu dengan yang lain. Kita tidak memilih-milih teman berdasarkan suku, berdasarkan warna kulit, berdasarkan agama. Dan jangan sampai orang tua melontarkan hal-hal stereotyping, berprasangka atau diskriminasi seperti dasar ibu itu ya orang dari kelompok A misal, pantas kayak gitu perilakunya. Nah, jangan sampai anak-anak mendengar orang tua melontarkan hal-hal yang seperti itu, karena nantinya akan terbentuk dalam pemikiran mereka yang itu nanti akan turun lagi pada anaknya. Itulah yang menyebabkan diskriminasi ini masih terus bertahan di Indonesia, karena turun-menurun penilaian itu selalu ada. Nah, itu ya sosialisasi. Dan kadang orang tua pun mungkin sering bilang untuk anak-anak yang masih kecil misal, kok anak laki-laki main masak-masakan? Begitu. Kok anak perempuan mainnya mobil-mobilan sih? Padahal apakah menutup kemungkinan seorang koki adalah pria? Tidak, justru banyak sekali koki, mayoritas koki adalah seorang pria. Apakah menutup kemungkinan seorang perempuan menjadi pembalap? Tidak, gitu ya. Tapi secara tidak sadar mungkin kita sudah melakukan pengotakan, sudah melakukan diskriminasi kelompok-kelompok tertentu gitu. Dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Lalu sosialisasi juga selain dari keluarga bisa juga dari pendidikan. Salah satu penelitian telah membuktikan bahwa pendidikan itu berkorelasi negatif dengan diskriminasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka perilaku untuk diskriminasinya itu akan semakin rendah. Nah, di sini betapa pentingnya pendidikan. Bahkan ada juga penelitian yang membuktikan bahwa orang-orang yang menuntut ilmu sosial itu memiliki tingkat diskriminasi yang lebih rendah dibandingkan ilmu alam, gitu ya. Lalu memperbesar interrasial kontak. Apa itu interrasial kontak? Ayo kita berteman dengan berbagai ras yang ada. Kita berdinamika dengan berbagai ras yang ada. Tidak perlu kita, karena saya orang Batak, saya harus sama orang Batak terus. Lebih nyaman sih soalnya. Ayo kita berbaur, blend sama orang-orang di sekitar kita. Bahkan juga ada satu jurnal yang menyatakan bahwa cara mengurangi diskriminasi atau prasangka di dunia kita ini adalah dengan melakukan interracial marriage. Menikahlah dengan ras yang berbeda. Banyak di sekitar saya, di lingkungan kita juga mungkin sering kita temui ada orang yang sulit menikah karena orang tuanya menuntut harus dari ras yang sama, harus dari suku yang sama. Nah, mungkin ini perlu menjadi perhatian kita juga ya. Jangan sampai diskriminasi atau stereotip itu hadir di keluarga kita. Lalu kooperatif interdependence, bangunlah kerjasama yang baik, gitu ya. Bangunlah kerjasama yang baik antar ras itu sehingga akan ada rasa saling bergantung. Saling bergantungnya tapi bukan menjadi bersaing gitu antar kelompok, tapi saling membutuhkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita jangan menghindari ketika ada acara gitu ya, ketika ada acara dari berbagai suku, jangan kita hindari, tapi justru itu kita hadiri. Close interaction yang berlangsung lama. Nah, ketika kita punya teman dari berbagai suku, justru saya pribadi senang sekali ketika saya bisa punya teman dari berbagai suku. Kenapa? Karena dari situ akhirnya saya bisa punya kedekatan dengan mereka. Penilaian saya yang tadinya mungkin negatif berubah menjadi positif. Enggak semua kok orang Jawa tuh seperti itu, begitu. Jadi sampai di sini muncul proximity, muncul kelekatan, muncul rasa saling menyukai satu dengan yang lain, sehingga itu akan mengurangi diskriminasi.
Lalu junjung tinggi social norms yang mendukung kesetaraan. Nah, saya yakin di lingkungan kita tinggal ini, di negara kita, norma-norma sosialnya sudah sangat baik mendukung kita agar tidak membedakan satu dengan yang lain, agar kita menghargai satu dengan yang lain. Pancasila itu sudah terbaik. Jika kita benar-benar menjunjung tinggi Pancasila, saya yakin Indonesia damai. Ellen G. White pun memberikan pesan kepada kita dalam salah satu kutipan di bukunya. Dia katakan, tidak ada perbedaan dengan pertimbangan kebangsaan, ras, atau kasta diakui oleh Allah. Dia adalah pencipta semua umat manusia. Semua manusia berasal dari satu keluarga dengan penciptaan, dan semuanya adalah satu melalui penebusan. Sudah sangat jelas Ellen G. White memberikan pesan kepada kita bahwa kita semua ini satu, baik itu dari penciptaan maupun dari penebusan. Jadi tidak ada alasan kita untuk membeda-bedakan bangsa, ras, atau kasta, karena semuanya sama di hadapan Allah. Kitab kita pun mendukung hal tersebut. Kitab kita pun menyatakan hal tersebut. Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara-saudara, bahkan dibilang tidak ada laki-laki atau perempuan, tidak ada kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, kamu orang Batak, kamu orang Kalimantan, dan lain sebagainya. Tidak ada dibedakan. Kita semua itu satu di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 mengatakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim bagi mereka. Nah, kita itu dari satu orang saja. Kita semua itu dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet, dari satu bapak Nuh. Kita tidak berbeda. Kita semua ini sama. Kita semua ini bersaudara satu dengan yang lain. Lalu Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sudah dinyatakan kuncinya di sini apa? Bukan karena kita dari suku A akhirnya kita diakui oleh Tuhan, tidak. Tapi karena kita takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenarannya, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Satu lagu anak-anak, aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Nah itu ya saudara-saudara, kita harus mengingat bagaimana pesan Tuhan pada kita, bahwa ayo kita cintai sesama kita manusia tanpa kita memandang satu dengan yang lain itu berbeda. Jika mengaku sayang Tuhanmu, tunjukkanlah rasa sayang itu juga pada sesamamu. Karena walau berbeda, bukan berarti tak bisa bersatu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada host di studio. Terima kasih kepada Saudari Iren atas pembahasan yang begitu indah dan begitu bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pemirsa yang pada saat ini telah menyaksikan. Terima kasih Saudari Iren untuk pembahasannya pada malam hari ini, dan kita akan kembali bertemu dalam program acara Ngobrol Psikologi setiap hari Jumat hanya di Good News Streaming TV, TV Keluarga dan Kesehatan kita semua. Mungkin ada pertanyaan yang masuk untuk pembahasan pada malam hari ini. Dan jika ada pertanyaan dari para pemirsa tentang pembahasan pada malam hari ini, silahkan untuk disampaikan kepada kami melalui Good News Call Center di nomor 0813
3534 8212. Saya ulangi kembali, Good News Call Center kami adalah 0813 3534 8212. Untuk para pemirsa jika ingin menyampaikan pertanyaan tentang pembahasan pada malam hari ini. Baik, sampai sekarang belum ada pertanyaan yang masuk kepada kami tentang pembahasan ini. Dan untuk itu marilah kita tutup program acara ini dengan kita berdoa. Dan kami mohon Saudari Iren untuk pimpin kita di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Selamat malam Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu kepada kami. Kami sudah mendapatkan pelajaran yang begitu baik. Kiranya Engkau mengajari kami agar kami tidak membedakan teman-teman kami satu dengan yang lain ya Bapa, karena semuanya sama di mata-Mu. Terima kasih Bapa, sisa hidup hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mau berdoa dan percaya. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali dalam program acara Ngobrol Psikologi pada minggu depan hari Jumat di Good News Streaming TV. TV keluarga dan kesehatan kita semua. Saya Ariel Kurnedi dari Good News Streaming TV Studio. Juga segenap kru yang ada di studio. Juga Saudari Iren mengucapkan selamat malam, selamat sahabat, Tuhan Yesus memberkati.